Oke. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sesuai kesepakatan, pada hari ini kita akan daring ya untuk perkuliahan persamaan diferensial. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, agak baiknya kita bertawasul dulu kepada Kiai Sepuh pendiri Pondok Pesantren Genggong ya, dan para masyayikh Genggong, supaya apa yang kita akan pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ilhadiniyah wal amal salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Selesai, kita lanjutkan ya perkuliahan kita di persamaan diferensial. Ini juga ada kemungkinan minggu depan saya mengantarkan putri saya ikut lomba. Jadi mungkin materi yang hari ini saya mampatkan hingga untuk materi minggu depan. Hingga materi minggu depan kemungkinan besar berupa penugasan ya. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan masuk belajar tentang persamaan diferensial homogen, kemudian persamaan diferensial eksak, kemudian juga nanti beberapa bentuk yang X, B, X plus C. Saya share screen dulu. Nampak ya? Oke. Bentar. Oke. Nah, oke, ada yang masuk. Sebentar. Oke. Ya, persamaan diferensial homogen ya. Dari sini saya siapkan dulu. Saya singkat menjadi PD homogen. Ya, untuk bentuknya secara umum ya, tujuan kita nanti dari PD persamaan diferensial homogen nanti kita rubah menjadi persamaan diferensial separabel supaya nanti bisa kita mencari solusinya ya. Jadi perlu kita rubah dalam bentuk persamaan diferensial separabel. Nah, bentuk umumnya untuk PD homogen ya, persamaan diferensial homogen, bentuk umumnya adalah f x y sama dengan ya, fungsi yang berbentuk x dan y. Sebentar, ada yang masuk. Ada otomatis masuknya. Oke. Nah, bentuknya dikatakan dia PD homogen apabila ya fxy ini dikatakan dia homogen, dikatakan PD homogen jika f lambda x lambda y akan berdampak pada lambda n f x y. Jadi bentuknya nih, kita bisa menyatakan bahwasanya persamaan diferensial fx y itu homogen apabila ketika kita mengasih suatu nilai koefisien ya di sini, katakan kita simpulkan dengan lambda x lambda y, bisa kita keluarkan bentuknya menjadi lambda pangkat n digantikan fxy nya atau menjadi kelipatannya ya. Dia berlaku kita bisa bentuk kelipatannya seperti itu. Nah,
Jadi sekarang kita langsung masuk ke contoh. Jadi ini syaratnya, prasyaratnya ini. Untuk contohnya, untuk contoh, misalkan saya punya bentuk f x y-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 2y kuadrat. Bentar, ada yang masuk? Oke. Nah, bagaimana cara membuktikannya ini? Apakah dia homogen atau tidak? Maka di sini kita perlu mengecek dengan f lambda x lambda y sama dengan. Artinya apa? Ini ya, cek ya, cek homogen atau tidak. Nah, artinya nilai x ini diganti dengan lambda x, nilai y diganti dengan lambda y, ya. Akibatnya di sini akan kita dapatkan lambda x pangkat 2, ya. Saya kembalikan warnanya, pangkat 2, ya. Kemudian dikurang pangkat 2. Di sini ingat 2-nya tidak dikuadratkan, jadi hanya y-nya saja, sehingga di sini menjadi y pasti 2. Oke. Nah, akibatnya kalau kita proseskan ya, sehingga nanti di sini kita dapatkan lambda kuadrat x kuadrat dikurangi, ini ada lambda y 2 lambda kuadrat y kuadrat, sehingga lambda kuadrat bisa kita keluarkan, jadinya lambda kuadrat x kuadrat dikurangi 2y kuadrat. X kuadrat min 2y kuadrat sendiri adalah fxy, sehingga kita dapatkan lambda kuadrat dikali f fungsi fxy. Karena nilai x kuadrat dikurangi 2y kuadrat adalah nilainya adalah nilai fungsi ini sama dengan ini. Nah, dikarenakan f lambda x lambda y sama dengan lambda kuadrat f xy, ya, maka persamaan diferensial kesimpulannya PD ini adalah PD homogen. Oke ya, jadi masuk ke syarat sini, dia dikatakan homogen jika ini. Oke, nah, ya, ada yang bertanya ya? Ada yang bertanya kan? Oh, live meeting. Ya. Oke. Nah, tidak ada ya. Oke, berarti sekarang berderajat berapa dia? Dia PD homogen berderajat 2. Berderajat 2. Ya, dia PD homogen dengan derajat homogennya adalah 2. Oke ya. Nah, misalkan sekarang kembali lagi contoh lagi. Kita buat contoh lagi misalkan. Contoh 2. Oke. Sekarang ada fxy-nya adalah e kuadrat y. Apakah dia homogen? Pertanyaannya, apakah homogen? Kira-kira homogen nggak ya? Oke, maka kita cek bersama-sama. Kalian juga boleh menghitung di kertas kalian ya, di teman-teman ya. Oke, berarti kita akan cek f lambda x lambda y sama dengan, berarti di sini lambda x kuadrat dikali lambda y. Ya, nilai y-nya tergantikan. Nilai y-nya di sini, nilai x dan y-nya tergantikan di sini. Ya. Oke, akibatnya kita dapatkan lambda kuadrat x kuadrat lambda dikali y. Lambda kuadrat kali lambda ini bisa kita kalikan, jadinya lambda pangkat 3 x kuadrat y. X kuadrat y itu adalah, ya,
f x y. Oh, ternyata bisa kita bentuk. Berarti di sini homogen dengan derajat 3. Oke. Ya. Nah, kemudian apakah contoh yang ini berikut ini? Nah, seperti itu untuk menunjukkan apakah persamaan diferensial itu homogen atau tidak. Nah, selanjutnya mari ya kita lihat contoh yang ketiga. Kira-kira ini homogen apa tidak ya? Kita cek contoh 3. fxy x kuadrat ditambah y, x kuadrat ditambah 2y. Apakah homogen? Pertanyaannya apakah homogen? Apakah PD homogen? Kira-kira homogen nggak ya? Oke, sama ya, kita cek f lambda x, sudah ketemu polanya ya, lambda x lambda y, maka kita dapatkan lambda x pangkat 2 ditambah 2 lambda y. Akibatnya lambda kuadrat x ditambah 2 lambda y. Untuk lambda kuadrat, lambda di sini bisa kita keluarkan lambdanya, tapi akibatnya masih lambda x ditambah 2y. Nilai ini tidak sama dengan fxy. Akibatnya, kesimpulannya fxy sama dengan x kuadrat plus 2y bukan PD homogen. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan dulu? Belum? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, di awal kita mengenal tentang bentuk dari diferensial ya, bentuk diferensial, bentuk umum diferensial yaitu m x y dx plus n x y dy sama dengan 0. Bentar, ada yang masuk kan? Tidak ada. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ya, bentuk umumnya seperti ini. Ya, jadi kita kalau menyatakan suatu bentuk dikatakan homogen, ya, bentuk ini dikatakan homogen. Dikatakan homogen jika mxy oke dan sebentar, ya mxy dan nxy ya, fungsi itu ya merupakan fungsi homogen. Merupakan fungsi homogen. Jadi penyusunnya, jadi bentuk di awal ya, untuk persamaan diferensial dikatakan homogen lebih lanjut ya apabila fungsi pembangunnya atau mxy dan nxy-nya harus sama-sama homogen. Jika M-nya homogen, N-nya homogen, maka disebut sebagai PD homogen. Tingkat lanjutnya. Oke ya. Nah, sehingga dari sini kita diminta untuk membuktikan apakah MXY-nya, NXY-nya juga homogen. Jadi angka di awal ya. Suatu fungsi dikatakan homogen ya. Maksudnya ini fungsi ya Mas ya. Fungsi dikatakan homogen. Ini fungsi yang dikatakan homogen. Nah, kalau masing-masing fungsi pembangunnya dari persamaan diferensialnya homogen, maka PD-nya menjadi homogen. Jadi maksudnya seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk contoh yang PD homogen. Mari kita lihat
misalkan nih ada bentuk derivatif. Contoh bentuk derivatifnya dy dx sama dengan x plus y x minus y. Oke, berarti dari bentuk derivatif maka harus kita rubah dulu dalam bentuk diferensial ya. Kita bentuk dulu. Jadi pertanyaannya, apakah PD homogen? Oke. Oke, berarti kita silangkan dulu ya. Oke, kita akan dapatkan apa nih? Kita akan dapatkan x y dy sama dengan x plus y dx. Oke, kita jadikan satu, maka kita akan dapatkan x plus y dx dikurang x minus y dy sama dengan 0. Oke, maka dari sini kita dapatkan bahwasannya ya mxy nya sama dengan x ditambah y. Oke, kita akan buktikan apakah dia homogen. Berarti m lambda x lambda y sama dengan lambda x ditambah lambda y sama dengan lambda x ditambah y. Berarti ini homogen derajat 1. Homogen derajat 1. Ya, begitu juga untuk yang nxy nya perlu kita tunjukkan dulu. Nxy maka x dikurangi y, ini minus ya. Maka akibatnya kita dapatkan n lambda x lambda y sama dengan negatif lambda x kemudian min lambda y gitu ya sama dengan lambda min x min y, maka sama homogen berderajat 1. Karena m dan fungsi m dan n nya homogen, maka PD yang diberikan di bentuk derivatif ini dia juga homogen. Oke, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mencari solusinya? Karena gitu ya, nanti menjadi pertanyaan bagaimana mencari solusinya. Ya, nanti ada beberapa yang kalian coba ya di sini untuk dicoba saja. Untuk apakah dia homogen atau tidak. Sama dy dx ya, dicoba. Dy dx bentuk derivatif x kuadrat min y kuadrat per xy. 1 itu dicoba saja apakah dia PD homogen atau tidak. Yang kedua dy dx sama dengan x kuadrat min y min x. Oke. Nah, oke. Di sini ada satu syarat yang saya lupa sampaikan ya. Nah, dikatakan homogen jika mxy-nya dan nx-nya merupakan fungsi homogen dan derajatnya sama. Jadi derajatnya harus sama. Kalau derajat 1 semua derajat 1, m-nya derajat 1, n-nya derajat 1 ya, homogen derajat 1. Maka n-nya juga harus homogen derajat 1. Homogen derajat 2, kemudian satunya derajat 1, maka dia bukan PD homogen. Jadi derajatnya juga diperhatikan. Apakah dia fungsi homogen, kemudian derajatnya juga harus dicek, harus sama. Ya. Nah, jika tidak sama derajatnya, maka dia bukan PD homogen. Ya. Selanjutnya, kita akan mencari solusinya sekarang. Tadi kita sudah bisa menentukan PD yang mana yang homogen, mana yang tidak. Nah, sekarang bagaimana mencari solusinya? Bagaimana
solusi persamaan diferensial homogen. Oke, clue-nya adalah kita akan rubah dari PD homogen, akan kita bawa ke PD separabel. Apa PD separabel kemarin? Poinnya adalah, kata kuncinya apa ya? Separabel ya kemarin. Umumnya Apa? Separabel itu poinnya apa? Kata kuncinya apa kemarin? mx dx plus ny dy sama dengan 0. Artinya kita akan menjadikan yang awalnya fungsinya bergantung terhadap x dan y, m-nya akan kita jadikan bergantung terhadap x, kan gitu ya. Kemudian nxy bergantung kepada xy akan kita rubah menjadi bergantung terhadap y ya, rubahnya menjadi y saja. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk penyelesaian homogen. Jadi saya gunakan jauh ya. Oke. Kita dari awal lagi, diketahui bahwasanya mxy dx plus nxy dy sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Ini harus fix dulu dia homogen, gitu ya syaratnya. Nah, ketika dia sudah homogen, maka ada dua bentuk yang bisa kita gunakan nanti clue-nya ya. Kita bisa menggunakan bentuk substitusi ya, gitu ya. U sama dengan y per x, dibolak-balik boleh nih. Kemudian tahu bisa kita tuliskan akibatnya ini y sama dengan u dikali x, atau kita menggunakan p x per y. Nah, artinya y nya sama dengan x nya ya, sorry. Atau x sama dengan y kali p. Nah, seperti itu bentuk nanti yang akan kita arahkan. Kita akan perlu bantuan untuk bentuk lainnya, kita mentransformasi bentuk. Oke, bagaimana cara kita mendapatkan bentuk itu? Nih, jadi dari bentuk yang pertama, di sini saya kasih tanda aja untuk umum diferensial. Saya kasih tanda bintang. Oke. Oke. Dari tanda bintang ini ya, jika kita kalikan 1 per x, maka diperoleh ya, akan diperoleh M1 berarti y per x dx ditambah n1 y per x dy sama dengan 0 ya, variabelnya kita asumsikan seperti itu. Nah, kemudian tadi kita memisalkan, jadi kita misal y per x adalah u x ya, maka ya kita dapatkan y sama dengan u dikali x. Jadi kita akan transformasi bentuk ini dulu. Akibatnya apa? Akibatnya di sini berakibat ya y aksen, ya aksennya atau kita buat dy per dx kan gitu nanti. Kita tulis dy dx nya adalah u aksen x ditambah x aksen u. Oke ya, turunan pertama dari bentuk perkalian ya. Nah, akibatnya di sini
U aksen bisa kita tuliskan dengan DU. Ya, pastinya di sini jadi X DU ditambah U DX. Ya, oke. Nah, dari sini maka kita substitusikan. Ini anggap sebagai saya buat persamaan yang kedua. Tadi bintang, saya buat bintang 2. Oke. Ini kemudian saya asumsikan sebagai bintang 3. Ya, 2 dan 3 kita substitusikan. Ya. Jadi yang mungkin adalah 3 disubstitusikan ke 2 ya. Jadi selanjutnya adalah bintang 3 substitusi ke bintang 2. Maka kita dapatkan apa itu? Kita masukkan M 1 Y per X, maka ini adalah U. Oke. Kemudian DX gitu ya, ditambah N 1 per U DY sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan ya M1U kemudian M1U DX plus N1U DY sama dengan 0. Oke. Maka kita lihat di sini selanjutnya kita akan dapatkan ya di M1U-nya atau di sini bentuknya akan menjadi, kita akan dapatkan DJ-nya ya, DJ-nya kita bisa kita rubah nanti ya, DJ-nya bisa kita rubah. Oke, ini kita dapat dari persamaan ini persamaan 2. Ini menjadi persamaan, katakan saya buat 4 gitu ya. Dari 2 disubstitusikan ke 1. Oke, sekarang kalau misalkan kita pakai yang dari awal ya dengan Pak. Hah? Jaringannya Pak Darwin kurang maksimal mungkin. Suaranya putus-putus. Kalau suaranya jelas. Gambarnya? Iya Pak, gambarnya. Oh, oke. Ya, oke. Tapi ya, sekali datang banyak. Oke ya, oke. Jadi setelah kita substitusikan kan kita dapatkan ini ya, M1U. Jadi Y per X-nya aja yang kita rubah jadi U. DX plus N1U DY sama dengan 0. Oke. Selanjutnya di sini kita kaitkan dengan yang di atas tadi. Kita punya bentuk ini tadi ya, DY DX. Sehingga nanti kita dapatkan X DU U DX ya, DY DX. Nah, kita bisa rubah nilai dari ini ya, kan tidak lain dari ini U DX. Kita bisa gantikan nilainya adalah U dikali X sehingga kita dapat poinnya adalah ini. Oke. Sehingga dari ini kita kalikan dengan ini, kita kalikan dengan jadi separabel ya, kita kalikan dengan seper M 1U ditambah U N 1U ya. Artinya nanti kita dapatkan di sini jadinya seper X ya. Jadi ini kita kurung, kita kalikan dengan X. Nah, supaya menghilangkan ini X-nya nanti di sini biar hilang,
yang di sini bergantung terhadap U, yang di sini bergantung terhadap X. Sehingga di sini kita dapatkan 1/X habis dx ditambah N1U per M1U plus U N1U. Oke, ini di U ya. Nah, ini sudah di U. Ya. Nah, dari sini dia sudah menjadi separabel, sehingga kita bisa mengintegralkan antara 1 dan 2-nya. Oke, ada yang masuk sebentar? Mana? Masuk. Ya, jadi di sini nanti harapannya kita kan nanti jadinya DU ya. Ini kita buatnya menjadi DU, sorry. Ini DU, ini jadinya DY. Ya. Nah, DY ini nanti kita ganti menjadi ini. Ya. Ini dari ini nanti DY-nya disubstitusikan, DY kita ganti. Maka nanti kita dapat bentuknya ini. Ya. Nah, sehingga di sini bentuk yang ini, bentuk paling bawah ini kan menjadi yang merah ini bentuknya akan menjadi PD separabel. Separabel. Oke, ada yang masuk. Sinyal saya ya yang agak anu ya. Putus-putus ya gambarnya ya. Iya, Pak. Jadi PD separabel, setelah itu solusinya berarti kita tinggal integralkan saja ya, kita integralkan. Ini PD separabel, solusinya apa? Integralkan masing-masing, selesai ya. Jadi kita harus membawa menjadi PD separabel. Nah, sudah, sekarang langsung ke contoh ya. Untuk lebih konkret kita masuk ke contoh. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh misalkan X ditambah 2Y. Gambarnya kelihatan jelas gak nih? Jalan gak dia? X ditambah 2Y dx ditambah 2X ditambah 3Y dy sama dengan 0. Oke? Nah, berarti untuk mengerjakan ini maka kita pastikan ya MXY yaitu X ditambah 2Y, apakah dia homogen? Ya. Kelihatan, Mbak? Sudah, Pak. Oh, udah ya. Ini fungsi homogen derajat 1. Nanti bisa dibuktikan sendiri ya. Derajat 1. Kemudian N XY 2X ditambah 3Y ini juga homogen, fungsi homogen derajat 1. Oke, karena sama dia fungsi homogen derajat 1, akibatnya ya kesimpulannya X ditambah 2Y dx plus 2X plus 3Y dy adalah PD homogen. Oke, selanjutnya kita akan mau mencari solusi. Solusi ya PD tersebut, PD homogen tersebut adalah kan gitu ya. Oke, kita pakai tadi bentuknya. Kita pakai yang U ya, U sama dengan Y per X. Oke. Akibatnya di sini semuanya kita bagi dengan X. Ya. Artinya dari PD yang diketahui kita akan dapatkan, jadi bentuk ini yang kita pakai. Maka kalikan dengan 1/X ya, PD yang diketahui kali dengan 1/X, akibatnya didapat X bagi X 1, Y
Y bagi X berarti 2U. Bisa dipahami? Kelihatan? Enggak, Pak. Hah? Nggak kelihatan gambarnya? Belum kelihatan. Belum muncul. Ah. Yang lain. Sama, Pak. Apa? Oh. Kalian punya Zoom nggak? Mungkin kalau Zoom mungkin lebih stabil ya. Punya, Pak. Ada Zoom. Ada. Oke. Kita ke Zoom ya untuk nyari solusi ini. Ini yang terakhir saya pakai warna biru, kelihatan? Ada. Tulisannya belum muncul, delay. Muncul, Pak. Baru muncul. Baru muncul. Oke. Oke, kita beralih ke kita beralih ke Zoom ya. Kita coba dengan Zoom. Soal Zoom kayak harusnya lebih stabil kayak. Oke ya. Kita lanjutkan untuk solusi ini, kita lanjut ke Zoom. Oke. Kita sampai ini. Ya, oke. Nanti file ininya saya kirim sudah, catatan ini saya kirim nanti ya. Saya kirim. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ke Zoom. Saya share linknya nanti di Zoom ya. Ntar lagi langsung gabung ya. Oke, kita live dulu, gabung ke Zoom aja. Oke, sambil menunggu yang lain. Suara saya masuk ya? Iya, Pak. Oke. Oke, saya sambil lanjut ya. Sambil nunggu yang lain, saya lanjutkan. Oke. Nah, sekarang oke ya. Jadi dari yang diketahui dari ini persamaan diferensial ini kita kali dengan 1/x ya, kita kali dengan 1/x. Ini jelas ya, gambarnya kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Kita Iya, Pak. kali dengan 1/x didapat X dikali 1/x jadinya 1, 2Y dikali 1/x jadinya 2U ya. Kemudian kita lanjutkan ditambah
2x 2x kali 1/x maka jadinya 2 saja ya, x bagi x kan ditambah 3o. Oke. Nah, ditambah yang lain dulu. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, Pak. Nah, dari sini f1 ditambah 2u dx plus 2 ditambah 3u. Kemudian di sini kita dapatkan dy-nya, ingat dy-nya kita dapatkan tadi ya. dy-nya adalah, kita scroll ke atas. dy-nya adalah x du u dx ya. X du kita ganti di sini. dy-nya adalah u dx x du sama dengan 0. Oke, maka sekarang kita kumpulkan ya yang ada x dx-nya ini. Ini kita kalikan dulu. Sehingga nanti kita dapatkan ini tetap 1 ditambah 2u dx ya. Ditambah ya dx ini kita dapatkan, jadi nanti kita dapatkan 2 ditambah 3u dikali u dx. Oke. Kemudian ditambah 2 ditambah 3u dikali x du sama dengan 0. Jadi dikalikan ya, ini dikalikan. Tuh. Sehingga didapatkan apa? Kita dapatkan, kita kumpulkan sekarang di sini. Yang di x kita taruh depan, yang di x kita taruh depan. Akibatnya ya, kita dapat 2 ditambah 3u u dx ya, ditambah u dx nya ada 2 ya, ini dari 2u. Oke, dx nya ada 2. Oke, berarti kita kumpulkan aja ya. Ini yang pertama dx ini sama dx ya, berarti di sini saya mau ditambah 1 ditambah 2u dx. Oke, dx nya saya keluarkan. Oke, ditambah 2 ditambah 3u kali x du. Oke, sudah ada dx sama du. Nah, selanjutnya tadi ini kita keluarkan ya, sudah. Nah, di sini kalau kita lihat tujuan kita adalah x-nya harus kumpul dengan x, u-nya harus kumpul dengan u ya. Sehingga dari sini kita bisa kumpulkan saja, kita kali ini supaya menjadi separabel. Tujuan kita untuk menjadi separabel, maka yang ini kali dengan ini semua tadi. Ini kalau dikalikan jadinya 1/2u ditambah 3u kuadrat ditambah 1 ditambah 2u dikali 10 dikali x. Oke,
Akibatnya apa? Akibatnya setelah kita kalikan ini akan didapatkan seper-X dx ditambah 2 ditambah 3U per, ini sekarang kita cek, 2U tambah 3U kuadrat tambah 1 tambah 2U, sehingga nanti di sini menjadinya 3U kuadrat ditambah 4U ditambah 1. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita cek di sini ya, dari bentuk perkaliannya, pasangannya. U 2 3U U kemudian 2 tambah 3X dx dx ya. Ini kita oke. Udah, jadi seperti ini. Selanjutnya ini menjadi du. Begitu ya. Sama dengan 0. Oke. Nah, baru dari sini kita akan dapatkan 2 ditambah 3U. Oke. Ini sudah menjadi separabel. Ya, ini sudah menjadi separabel. Ya, ini sudah jadi separabel. Maka tinggal kita cari integral dari nilai ini. Ya, kita nanti bisa dapatkan nilai dari ini berapa. Per X dx ditambah 2 tambah 3U. Nih, berarti ini masing-masing solusinya berarti tinggal kita integralkan seper X dx. Integral dari 2 plus 3U per 3U kuadrat plus 4U plus 1 U. Nah, ini sudah bisa dikerjakan. Integral dari 0. Ya, ini nanti menjadi apa, ln X, yang ini nanti menjadi dengan menggunakan substitusi juga akan menjadi ln ya. Ln berapa, coba nanti dihitung. Nanti ln-nya dicoret, dia akan dapatkan ln 3U kuadrat plus 4U plus 1 pangkat setengah. Ini nanti per 2 dipangkat setengah ya. Kemudian di sini kita, akibatnya bisa kita dapatkan, ini masih U ya, nanti kita kembalikan, nanti harus kembalikan, dia modelnya masih U karena tadi soalnya adalah Y per X, maka harus dijadikan tetap Y per X ya, harus dijadikan Y per X. Nah, solusinya nanti itulah dapat solusi mungkinnya. Sehingga di sini kita dapat ln-nya kita hilangkan, jadinya X ya dikali ini 3U kuadrat ditambah 4U ditambah 1 per setengah ini juga ya, karena eksponen nanti habis, eksponen plus habis ya, ini sini tinggal kita tambah plus. Setelah tinggal kita kembalikan lagi, U-nya adalah bernilai Y per X, kembalikan substitusi maka selesai. Oke, seperti itu langkahnya. Jadi poinnya adalah setelah kalian mendapatkan bentuk separabelnya, maka kalian dengan mudah bisa mengintegralkan. Ya, jadi jangan stop di sini ya, nanti harus dikembalikan lagi. Tinggal disubstitusikan saja nilai Y per X-nya. Masukkan ke sini. U-nya adalah Y per X. Oke, nah seperti itu. Ini
Sudah ya, selesai. Nanti kalian akan dapatkan solusinya. Ya, oke. Oke, ya. Dari sini. Ini kan nanti jadi perkalian ya sebetulnya. Mana tuh? Ini ya. Kenapa? Karena di sini eksponennya, kalau sifat dari len ya, len karena logaritma A ditambah logaritma B, maka sifatnya adalah log A kali B. Ya, log A ditambah log B. Apa artinya? Sifat logaritma adalah log A dikali B. Ya. Untuk logaritma len juga sama. Sehingga nanti kita eksponenkan, maka jadinya ya ini kedua ros dieksponenkan, ini kan jadinya EK, eksponen K. Ya. Nah, di sini kita substitusikan, dan ini lanjutannya tinggal memasukkan aja sebetulnya ya. X 3 Y kuadrat per X kuadrat plus 4U setengah ini per 60 per, oke ya, terus setengah ya. Enjoy. 4 Y per X plus 1. Ini kalau mau kita kuadratkan kedua ruas, maka boleh ya. Kuadratkan dua ruas, maka di sini kita dapatkan. Nah, sudah. Berarti E kuadrat, hilang setengahnya, di sini jadi EK kuadrat. Oke, itu. Ya. Gimana ini ada setengahnya? Ya dikuadratkan aja kedua ruas ya. Lalu kita dapatkan 3Y kuadrat ditambah 4XY ditambah X kuadrat sama dengan K. Selesai. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada tidak? Pak, berarti yang X 3X kuadrat plus 4U plus 1 pangkat setengah sama dengan eksponen K ini hasil dari len X Len dari ini. yang len X plus setengah len 3E pangkat 2 plus 4U plus 1 pangkat setengah sama dengan X ini ya. Berarti hasil dari integral ini ya Pak? Iya, integral, betul. Hasil dari integralnya. Yang ini hasilnya ini hasilnya ini. Ini saya anggap udah oke ya untuk perhitungan lennya ini sini bentuk ini. Kamera saya kenapa itu? Oke. Ya, jadi ini solusinya ini hasil integralnya ini, 0 integralnya ini, gitu ya. Ini kan harusnya tadi setengah. Ini kalau kita pakai substitusi, kita substitusikan dulu ini. Pakai integral substitusi, maka kita dapatkan yang ini ya. Saya substitusikan udah oke lah untuk integral substitusinya. Oke. Ini ke sini oke ya, sudah ya. Sambil dicek lagi nanti kalkulus. Oke, kenapa ini? Oke, berarti nyobengnya, oke? Sudah. Oke, sebentar. Saya tutup aja kameranya ya, karena oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu? Didapat dari ini, kenapa ini jadi ini? Karena sifat dari logaritmanya, dari sifat logaritma ini atau lennya ya, dari sifat ini ya, bentuk ini, maka jadinya yang bawah ini sifatnya. Kemudian ini
substitusikan lagi karena U sama dengan ini, substitusikan ke sini. Oke ya. Oke, cukup jelas? Homogen selesai. Kita lanjutkan. Ustaz. Untuk minggu depan insya Allah kita penugasan aja ya. Untuk penugasan saya dampingi putri saya untuk olimpiade soalnya. Mau lihat contoh yang ketiga, Ustaz, yang di atas tadi. Contoh ketiga. Yang mana itu? Ya itu. Iya, ini tadi awal contoh ketiga ini. Dia tidak, bukan fungsi homogen ya. Yang lambda X kuadrat, kalau dijabarkan kan lambda kuadrat dikali X kuadrat. Oke, nice, good. Jadi, Berarti homogen. oh enggak, tetap. Ini ada lambdanya. Oh. Yang membuat gagal dia nggak homogen ini. Ada lambdanya. Oh ya, Ustaz. Oke ya, oke, clear ya. Maka PD homogen sudah terselesaikan. Kita lanjutkan dengan persamaan diferensial eksak. Oke, silakan istirahat, minum dulu. Nah, minum dulu, sebentar. Saya juga nyamil sebentar. Oke. Jadi untuk PD homogen nanti langkah-langkahnya seperti tadi ya. Jadi coba kita konklusi bersama dulu untuk PD homogen langkah-langkahnya. Jadi teman-teman bisa membuat, oh ini langkah pertama diapakan gitu ya. Jadi oke, ini langsung masuk ke contoh. Langkah pertama kita buat konklusi bersama. Ini tidak harus juga ya, kita berkonklusi tidak harus juga. Langkah pertama adalah di sini cek apakah PD itu homogen. Ya, dicek dulu. Langkah pertama adalah cek. Setelah kita cek, kita pastikan dulu. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu PD-nya tuh homogen apa enggak, tiba-tiba kita cari solusinya, belum tentu karuan kita dapat kan gitu ya. Jadi kita harus cek dulu, cek PD homogennya. Yang kedua, kita mau masuk solusinya di sini. Ini langkah keduanya. Kalikan dengan super X, kita jadikan dulu. Kita lakukan transformasi dulu. Tergantung kondisinya ya, kondisi dari soalnya. Kalau di sini adalah X kuadrat, intinya kita mau menghilangkan X-nya jadi U ya. Karena ini cuma derajat 1, maka jelas kita bagi dengan super X saja. Biasanya kalau derajat 2, maka di sini kita bagi dengan X kuadrat. Atau kita kali dengan super X kuadrat. Kalau derajat 3, jadi fungsi dari derajat ini, fungsi dari derajat homogen ini membantu kita untuk menentukan pengalinya yang di sini. Nah, menentukan ini. Kalau derajat 1, maka super X. Kalau derajat 2, maka ini adalah X kuadrat. Oke ya. Oke. Ya, Pak. Oke, berarti itu ini langkah kedua. Langkah kedua bagi dengan derajatnya ya, saya bilang gitu. Langkah kedua. Setelah dapat derajatnya, maka lakukan transformasi. Lakukan transformasi. Ini transformasinya. Buat di sini UDU. Ini sudah transformasi. Langkah ketiga,
menjadi transformasi ya. Super X, mas ini dimasukkan ya, dibagi dengan super X dulu, ini transformasi dapat bentuk transformasinya, kemudian bagi angka keempat ini, yang merah ini, sudah kita dapatkan bentuk separabelnya. 4, kita dapatkan bentuk separabelnya ya. Setelah kita dapat bentuk separabelnya, silakan diintegralkan, cari solusinya. Sama solusi, udah langkahnya itu ya. Oke, sip, kita lanjutkan. Samaan diferensial eksak. Oke. Persamaan diferensial eksak di sini diberikan persamaan diferensial dengan order 1 dan derajat 1. Oke, misalkan apa? Sama kembali lagi ya ke bentuknya. MXY dx plus NXY dy sama dengan 0. Bentuk umum dari persamaan diferensial. Dikatakan eksak apabila ini, jadi persamaan ini dikatakan eksak apabila, ini syaratnya, do M do Y sama dengan do N do X ya. Dikatakan eksak apabila oke. Nah, masuk dulu, kita lihat bentuknya dulu ya. Contoh, dua XY dx ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat dy sama dengan 0. Oke, apakah dia eksak? Ya, kita akan cek. Jadi kan M-nya adalah 2XY, NXY-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, do M diturunkan terhadap Y, kita dapat apa kira-kira? Jadi 2XY diturunkan terhadap Y, kita dapat apa ya kira-kira? 2X ya, 2X ya, X nya menjadi koefisiennya. Kemudian do N do X akan kita dapatkan do X kuadrat tambah Y kuadrat X. Kita dapatkan 2X ditambah 0 kita sama dengan 2X. Oke, ternyata
Akibatnya ini sama ya. Berarti do M do Y sama dengan do N do X. Oke, kesimpulannya persamaan diferensial ini adalah eksak. Maka PD di atas eksak. Oke. Contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi. Contoh. Apakah X kuadrat ditambah 4XY dx 2X kuadrat min Y dy sama dengan 0. Apakah dia eksak? Apakah dia PD eksak? Mari kita cek terlebih dahulu. Cek. M XY sama dengan E kuadrat ditambah 4XY. N-nya 2X kuadrat. Sorry. NXY sama dengan 2X kuadrat dikurangi Y. Oke, kita turunkan 2M-nya terhadap 2Y. Akibatnya kita dapatkan 0 ditambah 4X sama dengan 4X. Oke ya. N do N do X. Maka di sini berarti kita dapatkan 4X ditambah atau dikurangi 0. Kurangi 0 sama dengan 4X. Kesimpulannya PD X1. Oke. Ya, jadi cara menentukan PD eksak adalah dengan menurunkan M-nya dengan Y, N-nya dengan X. Nah, sekarang bagaimana mengkonstruksi solusinya ya? Solusinya bagaimana sih cara mencari solusinya sekarang? Nah, tidak terlalu cepat ya, cukup jelas ya. Pak, yang atas, Pak. Oke. Siap. Yang contoh 1 barusan. Iya. Sudah, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Wah, kurang 10 menit ya. 10 menit, tapi nanti kita gabung lagi ya, enggak apa-apa ya, karena saya nggak berbayar ini ya. Tapi lebih stabilan Zoom ya daripada tadi ya. Iya, Pak. Oke, ya. Nah, kita lanjutkan sekarang bagaimana mencari solusi PD eksaknya. Kita akan konstruksi ya. Kita akan konstruksi solusi PD eksak. Wah, kamera saya ini tidak tahu kenapa. Oke. Nah, ya, mari kita konstruksi ya. Jadi selalu diberikan di PD awal itu bentuk umumnya adalah NXY dy sama dengan 0. Oke. Yang berarti artinya kita perlu tadi ngecek ya. Artinya perlu kita cek do M harus fix ini do Y sama dengan do N do E. Harus ya. Jangan pakai artinya. Ya, benar.
untuk ya, menekankan bahwasanya PD-nya eksak. Oke. Nah sekarang kita misalkan, kita tidak tahu ya, kita misalkan kan dari yang separabel maupun homogen, kita selalu dapatkan suatu nilai fungsi yang bertautan dengan nilai X dan Y. Ya, berarti di sini kita misalkan solusinya adalah misalkan solusi PD eksak adalah Fxy sama dengan C. Kita tidak tahu bentuknya. Yang penting Fxy dulu dia sama dengan suatu nilai konstanta. Fx-nya mana yang akan kita cari. Jadi kita pakai alur terbalik. Kita misalkan ya Fxy. Maka dengan menggunakan diferensial total, ada ya bagus ya, diferensial total, penamaannya saja nih, mungkin baru kalau penamaannya, maka df sama dengan ya diferensial total itu maksudnya kedua-duanya kita integralkan ya, df dx dx plus df dy dy sama dengan diferensial dari suatu konstanta dc. Akibatnya kita dapatkan df dx dx plus df dy dy sama dengan 0. Oke, misalkan kita kasih nama aja dah, ini persamaan 3, ini persamaan 2 ya. Gimana ini persamaan 1 dalam gitu. Ya. Nah, selanjutnya dari sini kita akan hubungkan ya, kita hubungkan dari pensil ya. Oke. Dari persamaan 1 dan 3 diperoleh hubungan ya, diperoleh hubungan bahwasanya M XY itu akan bernilai df dx ya, bagian M depan ini M ya, dan NXY akan bernilai df dy. Oke. Kemudian dengan mengintegralkan ya, dengan mengintegralkan M XY dalam hal ini adalah df dx berakibat ya, hasilnya berarti kita dapatkan Fxy sama dengan integral dari M XY dx plus gy. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa kok bisa dapat ini? Sudah clear? Jadi
Ini sama dengan disilangkan dulu ya, ya teman-teman ya. Ini disilangkan dulu. Ini kan nanti jadinya MXY DX ya. Do F. F-nya diintegralkan menjadi FXY. MDX diintegralkan tetap MDX ya, karena kita tidak tahu bentuk M-nya apa, jadi tetap dalam simbol MDX. Ditambah konstanta, kita asumsikannya konstanta ada nilai I-nya. Ya, tidak ada nilainya pun tidak ada apa-apa. Tapi kita asumsikan yang lebih umum, yaitu dia fungsi bergantung terhadap Y saja. Sehingga kalau diturunkan terhadap X, maka nanti ini kan hilang habis. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Oke. Dengan GY-nya ya merupakan fungsi Y yang harus dicari. Oke. Nah, dengan gunakan apa tadi? Dengan menggunakan ini tadi, N X Y sama dengan lambda F lambda Y. Do ya, sorry kok lambda. Do F do Y. Nah, di derivatif parsial ya. Oke. Dari sini, dari yang pertama, jadi kita sudah dapat keempat. Jadi untuk mendapatkan ini kita derivatifkan terhadap Y ya, terhadap Y kita derivatifkan. Maka kita dapatkan dengan GY fungsi Y harus dicari dengan menggunakan NXY do F ini di derivatif ya. Oke, ya di derivatif parsial pada persamaan 4. Parsial pada persamaan 4. Oke. Pada persamaan 4 terhadap Y. Oke. Artinya gini maksudnya poinnya. Setelah kita dapatkan persamaan 4 ini, kita akan turunkan F-nya terhadap Y. Sehingga di sini kita akan dapatkan ya, kita akan dapatkan DF DY. Ya. Akibatnya ini akan kita turunkan do integral dari M X Y dx. Kenapa? Oke, kita lanjut ya. Oke. Ya, selamat bergabung kembali. Ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi setelah dari poin 4 tadi, kita mau mencari, kita lanjutkan dengan F ini kita turunkan terhadap Y. Nah, di sini kita pakai do ya. Alasannya di sini ada dua variabel. Tapi di sini kan kita integral terhadap X ya. Jadi kalau fungsi M-nya sudah ada Y-nya, maka fungsi M-nya bergantung terhadap X dan Y. Maka masih bisa diturunkan nanti ya. Ditambah ditambah GY tetap terhadap Y. Oke, akibatnya apa ini? Nah, ini kan artinya oke. Ya, artinya ini dari sini ini tetap ya DF DY sama dengan ini tetap karena nggak bisa diapa-apain yang ini karena bentuknya umum masih ya ada nilai fungsinya. Jadi ini sebenarnya bahasanya kita nanti nyari bentuknya ya, hingga nanti kita dapat semacam, kalau bahasa kita mungkin bahasanya rumus ya kalau di SMA ya, kita konstruk. Nah, rumusnya oke, tapi langkahnya kan kita lakukan nanti sama seperti ini. Oke, artinya G aksen Y kita bisa dapatkan G aksennya adalah nilai konstantanya itu tadi. Per 2Y itu Pak. Bukan do per 2Y ini ini do. Ya, nah berarti G aksen Y-nya adalah G aksen Y-nya itu sama dengan DF DY dikurang ini kan integral dari MX Y DX per 2. Oke, berarti GY-nya kita dapatkan dengan mengintegralkan ini, sehingga GY sama dengan nilai GY yang dimaksud di atas tadi dengan mengintegralkan ini. DF DY-nya sendiri adalah tadi sama dengan NXY ya. Lihat di sini di atas sudah ada DF DY itu sama dengan NXY. Oke, berarti dikurang do ini integral dari MXY dx kemudian do. Hasil ini ada kurung ya, jadi bukan integral terhadap ini saja tapi integral keseluruhan. Nah, ya solusinya kita dapatkan tadi, solusi yang kita dapatkan berarti fungsi ini jadi kan yang kita misalkan ini berapa 5 mungkin ya. Sehingga kesimpulan kita tadi kan kita memisalkan solusinya adalah f x y sama dengan c gitu ya, dan f x y nya kita bangun tadi. Yang pertama kita akan mendapatkan yang di persamaan 3 kalau tidak salah, kita cek atas, naik. Nah ini ya persamaan 4 ini fx nya adalah ini plus g, berarti kita bisa nambahkan di sini
fx y-nya sama dengan integral mx y dx plus gy. gy-nya diganti yang poin 5 ini. Maka kita dapatkan integral mx y dx ditambah integral dalam kurung nx y dikurangi do. Ini adalah tadi integral mx y dx ya. Kemudian tutup kurung integralkan terhadap y sama dengan k. Ya, jadi yang biru inilah konklusinya, didapat dari proses yang di atas tadi. Berarti kalau misalkan kita mau mencari langsung ya, berarti tinggal kita masukkan saja. Kalau sudah kita dapatkan dia eksak, berarti bisa langsung dimasukkan ke sini. mxy dx integral dari nxy dikurangi do y dari integral mxy dx. Nah, itu baru diintegralkan. Eksak selesai ya untuk konstruksinya. Jadi biru ini yang konklusinya. Jadi solusi PD eksak. Oke. Ya, oke. Nah, dicoba dulu. Ya, dicoba dulu, dioret-oret dulu. Ingat, tapi kita nggak menekankan dengan ini ya. Ini untuk jika diketahui sudah fix eksak, dimasukkan ke sini juga boleh ya, bisa ya. Nah, kita masuk ke contoh. Sambil dicoba dulu contoh ini. Contoh yang pertama adalah 2xy dx ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat dy sama dengan 0. Tentukan solusinya. Oke. Satu soal dulu dicoba. Ya. Nah, dicoba terlebih dahulu ya, sambil coba dulu. Cek apakah dia eksak. Setelah dia eksak, coba dicoba dulu mengikuti langkah-langkahnya tadi. Ada tidak tadi? Ada sempat masuk FNT tadi. Saya kok udah bisa screenshot ini jadinya. Oke ya. Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Kalian bantu screenshot juga ya dari layar teman-teman ya. Dikirim di grup aja. Masing-masing screenshot kirim di grup. Atau masing-masing absennya nanti ini kurang 3 menit.
Yang belum siapa saja yang hadir? Tadi Effendi ada. Siapa yang belum hadir? Saya catat di sini aja. Dina Nurlaili izin. Vina izin. Kemudian Putri sakit. Putri Izin. sakit. Kemudian Sudah. sudah ya. Dina Ya, Effendi oke. itu. Oke, Muhammad Effendi ada. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini diberikan keberkahan dan kebarokahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam.